Halo, selamat datang di Kava Ministry. Puji nama Tuhan kalau hari ini Kava Ministry boleh ada bersama-sama dengan kita semua. Semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan senantiasa bersyukur. Untuk yang baru pertama kali bergabung, perkenalkan nama saya Deborah Virginia. Saya berlatar belakang pendidikan seorang dokter dan di tengah perjalanan kehidupan saya, Tuhan memanggil saya untuk satu tugas pelayanan, yaitu tentang pembaharuan pola pikir. Jadi apa yang ada di Kava Ministry ini adalah pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembaharuan pola pikir, terutama yang berhubungan dengan isu atau topik yang muncul di akhir zaman ini, dan kita akan membahasnya dari sudut pandang Alkitab dan juga ilmu kedokteran. Untuk itu dalam penyampaiannya mungkin agak sedikit berbeda, tetapi sebenarnya tujuannya adalah sama, yaitu untuk memperlihatkan keagungan dan kebesaran Tuhan. Jadi sebenarnya ilmu kedokterannya hanya dipakai sebagai kendaraan untuk kita bisa melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan, sehingga kita dapat melihat Tuhan dari dimensi yang lebih luas. Dan di Kava Ministry ini kami mengajak kita semua untuk dapat melihat keindahan firman Tuhan yang tertulis di Alkitab, lebih lagi terutama saat saya diberi hikmat untuk menggabungkannya dengan ilmu kedokteran yang saya pelajari. Jadi dahulu waktu saya membaca Alkitab, banyak hal yang tidak atau belum saya pahami, contohnya khususnya tentang penciptaan alam semesta dan juga penciptaan manusia yang ada di kitab Kejadian. Juga banyak hal yang saya tidak mengerti tentang pikiran dan perasaan daripada Tuhan. Tetapi saat saya mendapatkan tugas panggilan pelayanan ini, saya menemukan banyak hal yang disingkapkan dengan lebih jelas. Jadi kalau saya melihat ini seperti pasal yang saling melengkapi antara Alkitab dan hikmat yang didapat dari ilmu kedokteran, membuat hal-hal yang tadinya saya tidak mengerti, saya tidak pahami, sekarang saya dapat melihatnya jauh lebih jelas. Dan saya sungguh sangat diberkati dengan melihat Alkitab lewat pembaharuan pola pikir ini. Dan benefit yang saya dapatkan dari pelayanan ini, terutama saya mengalami pembaharuan pola pikir yang membawa saya kepada karakter yang menuju keserupaan dengan Kristus. Untuk itu saya rindu untuk membagikannya untuk Anda semua. Oh ya, karena ini tentang pembaharuan pola pikir, jadi di setiap videonya akan saling berhubungan satu sama lain. Untuk itu yang baru bergabung saya anjurkan untuk bisa mengikuti di setiap serinya supaya mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Dan kemarin di teaching series yang kelima kita sudah membahas tentang binatang, dan dari apa yang sudah kita pelajari bahwa yang digambarkan tentang binatang di Alkitab itu adalah bicara tentang emosi yang ada di pikiran kita. Dan untuk lebih jelasnya, maka di teaching seri ini Kava Ministry masih akan membahas topik yang berhubungan dengan binatang, dan kita akan melihatnya dari level jiwa yang dipahami oleh orang Ibrani, terutama waktu kita bicara tentang binatang itu berhubungan dengan level jiwa yang terendah yang kita kenal dengan nefes. Dalam narasi penciptaan, istilah nefes dalam Alkitab dihubungkan dengan kehidupan binatang, di mana ya seperti yang sudah kita pelajari bahwa ini adalah merupakan wadah dari naluri kebinatangan yang ada di dalam jiwa kita. Dan kita tahu bahwa Adam mendapat mandat dari Tuhan untuk menguasai dan menaklukkan nefes, di mana ini berhubungan dengan emosi-emosi atau kejadian hidup yang ada di dalam kita, seperti yang sudah kita pelajari dari film Inside Out, dan kita sudah membahasnya di 2 seri sebelumnya ya. Jadi yang belum menontonnya bisa menontonnya. Sekarang Kava Ministry akan mengajak kita untuk melihat otak binatang, karena bicara nefes ini kan tentang binatang, dan kita pahami bahwa di sini adalah tempat naluri kebinatangan itu ada. Untuk itu saya merasa perlu untuk kita melihat sedikit tentang otak binatang. Nah, kita bisa lihat di layar, di situ ada otak ikan,
otak amfibi, otak reptil, otak burung, dan otak mamalia. Nah, sekarang kita mau melihat di situ bahwa ada warna yang dibedakan. Ada 3 warna di situ, ada warna biru dan warna hijau dan warna kuning. Dan di sini yang biru itu adalah medula spinalis, medula oblongata, dan cerebellum. Kalau kita mau melihat di otak manusia ini bicara tentang batang otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Dan dikatakan di situ ini semua disebut dengan yang namanya reptilian brain atau bicara otak primitif atau otak permulaan. Dan kalau kita melihat yang warna kuning yang disebutkan dengan otak besar pada ikan, amfibi, reptil, dan burung itu tidak berkembang. Tetapi kalau mamalia itu ada berkembang walaupun tidak seperti perkembangan manusia karena dia tidak punya yang namanya neokorteks. Nah, kalau kita mau melihat di sini apa bedanya antara otak manusia dan mamalia? Karena kalau kita mau melihat di sini mereka juga mempunyai yang namanya otak besar. Makanya kita dapat melihat bahwa lumba-lumba, kemarin kita juga belajar tentang domba. Mereka itu punya 5 macam emosi dasar. Seperti yang sudah kita bahas di seri NPD tentang domba. Tetapi mereka ini hanya terbatas di 5 emosi dasar ini. Berbeda dengan manusia. Kenapa? Karena manusia mempunyai yang namanya neokorteks. Neokorteks ini bicara juga tentang prefrontal cortex dan beberapa bagian otak lainnya yang membuat manusia ini punya kepintaran lebih lagi, juga punya pertimbangan dalam mengambil keputusan dan dapat berpikir dengan lebih lagi, berbeda dengan mamalia. Sehingga kalau mamalia hanya punya 5 emosi dasar, tetapi manusia dari 5 emosi dasar seperti kemarin film Inside Out lahir lagi emosi-emosi baru, dan begitu seterusnya karena berhubungan dengan yang namanya neokorteks. Dan mamalia tidak punya ini sehingga dia hanya terbatas dari 5 emosi dasar saja. Nah, itu mungkin yang membedakan kita dengan mamalia. Kalau dengan ikan, dengan reptil semua kita sudah lihat sangat berbeda jauh ya. Dan sekarang saya sedikit mau mengulang apa yang kemarin sudah kita belajar, yaitu tentang bagaimana Tuhan itu mempunyai pola di dalam penciptaannya. Dan kita kemarin sudah melihat ada pola-pola yang sama yang terjadi di Alkitab yang dibagi dalam 3 realm atau 3 tingkatan. Ya, jadi waktu di Kejadian itu bicara tentang penciptaan alam semesta, kita melihat di situ ada darat, ada laut dan langit, dan kemudian ada tempatnya terang. Kemudian Rasul Paulus juga membagi dengan adanya langit pertama, langit kedua, dan langit ketiga. Dan kemudian juga dia membahas tentang manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan juga kita kemarin sudah melihat pola yang sama di dalam level jiwa yang dipahami oleh orang Ibrani. Di situ ada nefes, kemudian ada ruah yang akan berubah menjadi kava, dan juga ada yang namanya neshama. Dan saat ini saya menambah satu lagi pola yang sama yang saya ambil dari apa yang ditulis oleh Paul MacLean tentang anatomi dan fungsi otak. Kita mau melihat di sini Paul MacLean membagi anatomi dan fungsi otak seperti apa yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi kalau kita mau melihat di sini Paul MacLean membagi menjadi lizard brain, mammalia brain, dan human brain. Yang warna merah itu dia sebut dengan lizard brain atau yang kita kenal juga dengan reptilian brain. Itu bicara tentang batang otak, juga otak kecil atau cerebellum, dan juga medula spinalis, sumsum tulang belakang. Dan kemudian juga kita melihat yang kedua yang warna ungu di situ dia sebut tentang mammalia brain. Seperti yang kita sudah bahas tadi, bicara lumba-lumba berhubungan dengan yang namanya sistem limbik. Sistem limbik ini bicara tentang emosi, memori, juga habit dan attachment. Dan kemudian yang ketiga itu adalah neshama,
yang menggambarkan bahwa ini hanya dipunyai oleh manusia. Inilah yang tadi saya bilang bahwa manusia itu punya yang namanya neokorteks. Dengan punya yang namanya neokorteks ini membuat manusia bisa bisa berkomunikasi dengan yang namanya bahasa, juga dapat berpikir, dapat berimajinasi, memiliki kesadaran dan punya intelijensia dan juga punya pikiran rasional. Ini kan seperti tadi ya gambaran dari yang kita sudah pelajari, dan saya sedikit menambahkan kalau kita bagi dengan pola yang sudah kita pelajari. Lizard brain di sini saya tulis dengan Neves, kemudian Mammalia brain di sini saya katakan sebagai Rua, dan human brain di sini bicara tentang Nesiama. Reptilian brain itu bicara tentang otak primitif, dan Mammalia brain itu bicara tentang paleo mammalian brain, dan human brain itu bicara tentang neo mammalian brain. Jadi itu istilah-istilah ya. Kita mau lihat apa yang dimaksud dengan reptilian brain. Reptilian brain itu adalah bicara organ tubuh yang disebut dengan batang otak, medulla spinalis atau sumsum tulang, dan juga cerebellum atau otak kecil. Dan kemudian yang kedua adalah mammalian brain atau paleo mammalian brain, yang digambarkan di situ adalah sebagai sistem limbik, yaitu satu set struktur otak yang terdiri dari beberapa bagian otak. Makanya disebut sistem, karena ini sama-sama mereka bekerja sama untuk membentuk yang namanya emosi, perilaku, dan memori. Nah, kalau kita mau melihat ada apa saja, ada amigdala, ada hipokampus, ada hipotalamus, ada gyrus singular, dan beberapa bagian lagi. Dan yang ketiga adalah human brain atau neokorteks, bagian otak yang mengurus tentang bahasa, intelektual, imajinasi, kesadaran, alasan atau reason, dan rasional. Jadi kalau kita mau melihat reptilian brain atau yang kita pahami dengan Neves, itu memang bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dasar, yaitu di situ bagaimana tentang bagian otak yang mengurus tentang pernafasan, tentang denyut jantung, dan juga di situ bicara tentang kalau ada ancaman, maka biasanya ada respon di sini antara lari atau melawan. Makanya di sini kita bisa melihat ada sifat-sifat atau naluri kebidatangan, karena disinilah tempat di mana makhluk hidup mempertahankan spesiesnya, seperti yang namanya binatang. Dan di otak ini adalah otak primitif, jadi otak yang tidak mempunyai sistem limbik dan punya neokorteks. Nah, ini biasanya dipunyai oleh binatang-binatang yang tadi seperti kita sudah pelajari. Dan kalau kita mau melihat, sekalipun kita mudah dalam membaginya ya, kita membagi ada yang namanya Neves, Rua, Nesiama, tetapi dalam wujud aslinya itu sebenarnya sangat sulit untuk dipisahkan antara satu persatu bagiannya. Seperti ada firman Tuhan di Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Makanya kita dari apa yang dituliskan ini kita mau pahami bahwa yang namanya jiwa dan roh itu sebenarnya amat dalam untuk dipahami, tetapi Roh Kudus terus menuntun kita untuk kita dapat mengertinya. Jadi memang kita melihatnya sepertinya, oh ini bagiannya Neves, ini bagiannya Rua, ini bagian Nesiama, tetapi sebenarnya batas jelasnya itu tidak terlalu terlihat, sangat sulit membedakannya. Untuk itu makanya kita melihat dari pola penciptaan yang ada di ciptaan lainnya, sehingga kita dapat memahaminya lebih lagi. Jadi jangan kecil hati, kita sudah diberikan yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu akan membawa kita untuk mengerti tentang pikiran Tuhan. Makanya kita perlu untuk hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Jadi dari gambaran ini bahwa di kepala kita itu ada bagian otak yang
masih sangat sederhana seperti tadi reptilian brain, kemudian ada lebih lagi ada sistem limbik, dan ada lagi yang lebih kompleks yaitu yang bicara tentang neokorteks. Dan kalau kita mau melihat dari apa yang ditulis di Alkitab, saya melihat Yesus banyak menggunakan gaya bahasa analogi. Apa itu analogi? Analogi adalah gaya bahasa di mana Yesus mau memberitahu tentang apa yang tidak kita ketahui melalui sesuatu yang orang sudah tahu dan pahami. Contohnya seperti yang kita sudah bahas di teaching series yang kedua, 3, dan 4 tentang cinta. Bagaimana Tuhan mau menerangkan tentang cintanya kepada gerejanya, kepada umatnya, dan dia menerangkannya lewat tradisi pernikahan Ibrani kuno. Jadi dengan membandingkannya, kita punya pemahaman dari yang tidak kita ketahui menjadi kita tahu lewat pola yang sama yang dia buat di ciptaan yang lain. Dengan kata lain, bahwa analogi ini adalah menerangkan fakta yang ada dengan memakai fakta lain dan membandingkannya satu fakta dengan fakta lain sehingga kita mendapatkan pengertian yang lebih lengkap. Jadi beda dengan alegori ya. Kalau alegori itu bercerita tentang cerita fiksi dan ada makna yang tersembunyi di dalamnya. Kalau yang kita pakai saat ini di mana kita banyak membahas tentang nefes, ruah, dan nesyama, kita banyak memakai yang namanya analogi. Kita akan lanjutkan pembahasannya. Kita akan lebih lagi melihat level jiwa yang sering saya bagikan. Saat ini saya yakin kita sudah punya pemahaman lebih lagi, tetapi kita mau mengurutkannya lagi supaya kita punya pemahaman yang lebih dalam. Nah, sekarang kita mau melihat di situ bahwa bicara nefes itu adalah bicara tentang level terendah dari jiwa, dan nefes ini sangat dekat hubungannya dengan dunia jasmani. Makanya kalau kita mau lihat di situ tertulis ada temporary. Jadi bicara ini sifatnya sementara. Dan kalau kita mau melihat di situ juga ada yang namanya survive. Ya, kita tadi pelajari tentang naluri kebinatangan untuk mempertahankan spesiesnya, mereka harus punya respon. Yang tadi kita mau melihat flight atau fight. Di situ bicara juga bagaimana di sini ada sifat-sifat binatang yang ada di sini dalam rangka untuk mempertahankan spesiesnya. Dan kalau kita mau melihat, nefes itu ditandai dengan yang namanya action atau tindakan. Dan kalau kita mau lihat tentang reptilian brain ini yang terdiri dari batang otak, medula spinalis, dan otak kecil atau cerebellum, ini menggambarkan bagian otak yang bagian bawah. Dan kalau kita mau melihat bagian otak ini seluruhnya ini ditutupi oleh rangka yang kuat. Makanya kalau kita lihat di otak besar kita lihat ditutupi dengan yang namanya tengkorak. Dan untuk yang namanya medula spinalis atau sumsum tulang belakang, ya kita tahu yang ada di tulang punggung kita itu, Tuhan pun melindunginya dengan yang namanya rangka tulang belakang atau vertebrae. Jadi karena betapa pentingnya, di sini kita melihat bahwa bagian otak itu dilindungi Tuhan, baik yang dari otak besar itu dilindungi oleh tengkorak, dan bicara tentang medula spinalis yang masih bicara tentang susunan saraf pusat itu juga dilindungi oleh yang namanya tulang punggung kita yang bernama vertebrae. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini tidak membuat kita menjadi mumet, karena saya bukan sedang mengajarkan tentang ilmu kedokterannya. Tidak usah dihafalkan, hanya cukup dipahami saja. Di sini saya hanya mau memperlihatkan tentang Tuhan. Jadi sekali lagi, ilmu kedokteran hanya kendaraan untuk melihat lebih lagi. Nah, saya mau membahas tentang yang namanya sumsum tulang belakang ya, karena kalau bicara batang otak itu lebih bicara tentang pernafasan, denyut jantung, dan sebagainya. Cerebellum juga itu bicara tentang keseimbangan. Jadi kalau kita mau melihat, sumsum tulang belakang ini juga merupakan bagian dari otak yang disebut dengan sistem saraf pusat. Jadi kalau kita mau melihat,
otak dan sumsum tulang belakang ini membentuk yang namanya sistem saraf pusat manusia. Otak berfungsi memberi perintah, sedangkan sumsum tulang belakang berfungsi sebagai perantara pesan dari otak ke tubuh dan sebaliknya. Jadi ini adalah perantara pesan dari otak kepada tubuh dan juga dari tubuh kepada otak. Nah, lewat sumsum tulang belakanglah sehingga pesan itu bisa sampai ke otak. Oleh sebab itu, otak dan sumsum tulang belakang ini tidak dapat dipisahkan karena mereka ini saling berkaitan. Selain otak dan sumsum tulang belakang juga bekerja sama dengan sistem saraf tepi. Jadi kalau kita mau melihat dari sumsum tulang belakang tersebut, kita mau melihat adanya saraf-saraf yang berhubungan dengan tubuh kita. Sistem saraf tepi ini bertugas menyalurkan sinyal dari sumsum tulang belakang ke area tubuh tertentu dan juga sebaliknya dari tubuh lewat saraf tepi dan kemudian sumsum tulang belakang akan diteruskan ke otak. Sumsum tulang belakang ini membentang dari batang otak sampai punggung bagian bawah dan bentuknya seperti silinder. Ya, mungkin saya bisa pakai alat peraga. Jadi di sini kalau kita mau melihat, ini adalah tulang punggung dari manusia dan seperti kita ketahui fungsinya ini adalah untuk melindungi bagian otak. Makanya kalau kita lihat di dalamnya ini ada yang namanya sumsum tulang belakang atau medulla spinalis yang merupakan bagian dari otak kita. Kalau kita mau melihat bentuk dari sumsum tulang belakang itu bentuknya seperti silinder dan panjangnya itu kurang lebih sekitar 45 cm, diameternya 1 cm dan beratnya kurang lebih sekitar 35 gram. Ini hanya untuk mengetahui saja sehingga kita punya bayangan. Jadi sekalipun mungkin bentuknya atau ukurannya relatif kecil, tapi untuk kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, kita sangat bergantung dengan yang namanya sumsum tulang belakang ini. Karena seperti kita ketahui tadi, nefes itu berbicara tentang tindakan. Untuk kita bergerak, berjalan, duduk, berlari, itu kita perlu yang namanya sumsum tulang belakang untuk kita dapat melakukannya. Makanya tadi bicara tentang nefes ini sangat erat hubungannya berhubungan dengan yang namanya tindakan. Jadi sekali lagi manusia ini adalah merupakan makhluk hidup yang mempunyai ciri berupa bergerak, mulai dari menggerakkan anggota tubuh bagian atas sampai anggota tubuh bagian bawah, dan setiap anggota tubuh yang digerakkan manusia itu asalnya dari perintah otak. Dan dengan adanya perintah dari otak, maka seluruh tubuh akan berjalan sesuai dengan fungsinya. Misalnya ketika otak memerintahkan anggota tubuh melihat, maka anggota tubuh bagian mata yang akan bergerak. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa otak adalah pusat dari segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia setiap harinya. Kita tidak menyadari bahwa ini bagian dari satu organ tubuh yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita bisa beraktivitas, itu anugerah dari Tuhan. Jika otak ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka akan ada beberapa anggota tubuh yang tidak dapat digerakkan dengan maksimal. Selain itu, dikarenakan otak ini merupakan bagian yang paling penting untuk menggerakkan anggota tubuh, maka yang seperti tadi saya katakan, otak ini dilindungi oleh yang namanya tulang tengkorak dan juga tulang punggung atau vertebrae yang kuat. Nah, dari apa yang sudah kita bahas, satu hari tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya bahwa kamu harus membahas tentang yang namanya tulang punggung. Jadi bicara tentang tulang punggung ini kamu harus bahas. Saya waktu itu berkata, waduh, tentang otak saja saya cukup rumit untuk bisa menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan saat ini Tuhan menyuruh saya untuk membuka tentang tulang punggung ini di Alkitab.
Jadi saya waktu itu benar-benar saya pikir saya harus mulai dari mana. Saya tidak tahu memulainya. Kalau kita membahas tentang otak, saya melihat ada bagian otak yang seperti kita sudah bahas. Saya menemukan ada beberapa istilah yang ada di otak kita juga ada di Alkitab. Jadi seperti yang sudah kita bahas di teaching series sebelumnya tentang insula dan juga banyak hal yang lainnya. Jadi saya bilang, Tuhan, saya benar-benar tidak mengerti harus memulai dari mana, karena ini bicara tulang punggung. Dan tiba-tiba satu waktu dia berikan saya untuk membuka tentang Yosua 12. Dan setelah diberikan ayat ini, saya bukan semakin mengerti, saya semakin bingung. Karena apa hubungannya antara Yosua 12 yang ada di Alkitab dengan tulang punggung ini? Saya tidak menemukannya. Dan kemudian saya mulai belajar tentang Yosua 12 ini. Kita juga sama-sama mau melihatnya dari Yosua 12 ayat 1 dahulu ya. Kita baca ayatnya. Di situ dikatakan daftar raja-raja yang kalah. Ayat Yosua 12 ayat 1. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari, dari sungai Arnon sampai gunung Hermon serta seluruh Araba Yordan ke arah timur. Dan saya nggak bacakan semua, tetapi di situ ada nama-nama raja semua. Saya pikir memulainya dari mana ini Tuhan, saya nggak tahu. Saya sungguh tidak dapat memahami pikiran-Mu Tuhan, karena saya tidak melihat ada sedikit clue atau bagian yang sama dengan yang ada di tulang punggung. Dan kemudian di ayat 24-nya dari Yosua 12 ini dikatakan di situ, maka jumlah segala raja itu 31 orang. Dari sini seperti di-highlight tentang 31 orang. Dan saya membuka satu-satu. Di situ ada raja negeri Yeriko di Yosua 6 ayat 1, ada raja negeri Ai di Yosua 7 ayat 2, raja negeri Yerusalem Yosua 10 ayat 3, raja negeri Hebron Yosua 10 ayat 3, ada raja Yarmut itu Yosua 10 ayat 3, juga ada Lakis di Yosua 10 ayat 3, Eglon, juga Geser, kemudian Horma, Arad, Libna ada di Yosua 10 ayat 29 sampai 30, Adula, Makeda, Betel, Tapuah, Hefer, Afek, Lasaron, Madon, Hasor, Simron, Meron, Aksat, Tanah, Megido, Kodes, Yokneam, raja negeri Dor, Goyim, Tirsa. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Jadi kita melihat Yosua menuliskannya satu persatu dengan detail. Dan saya membuat satu skema di sini. Saya tuliskan di situ kemenangan bangsa Israel. Jadi sebenarnya total dari raja-raja yang dikalahkan itu ada 33, dan 2 itu dilakukan oleh Musa, yaitu Raja Amori atau Sihon, dan yang kedua adalah Raja Basan atau Raja Og. Itu dikalahkan oleh Musa, dan 31 lainnya itu dikalahkan oleh Yosua. Jadi kita mau melihat keseluruhannya ada 33 raja. Dan kalau kita mau melihat 2 raja yang dikalahkan oleh Musa ada di Yosua 12 ayat 2, yaitu tentang Raja Amori atau Raja Sihon. Ini terkenal dengan pertahanannya yang kuat karena prajurit-prajuritnya hebat. Dan yang kedua adalah Raja Basan atau Og. Ini ada di Yosua 12 ayat 4. Raja Basan atau Og ini bicara tentang raksasa. Jadi kalau kita mau melihat sebelum dari Yosua mengalahkan raja-raja, ada 2 raja yang sudah dikalahkan oleh Musa, yaitu Raja Amori atau Sihon yang terkenal dengan prajurit-prajuritnya sangat kuat, dan juga Raja Basan atau Og ada di Yosua 12 ayat 4 yang bicara Raja Og ini memiliki tubuh yang besar, digambarkan seperti raksasa. Dan tentang ini
juga ditulis di Mazmur 135 ayat 10-12. Kita mau baca ayatnya ya. Dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat, Sihon raja orang Amori, dan Og raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka pada Israel umatnya. Dan saya mulai memikirkan apa yang Tuhan maksud dengan raja-raja ini. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan untuk saya menghitung jumlah dari vertebrae yang ada. Dan kalau kita mau melihat jumlah dari vertebrae ini, jumlahnya ada 33. Ya, ini terdiri dari bagian leher, ini yang ungu itu ada cervical 1 sampai 7. Jadi ada 7 bagian. Kemudian juga yang warna biru ini adalah bagian torakal, yaitu ada dari torakal 1 sampai 12. Jadi ini 7, ini ada 12. Kemudian bagian lumbar ini yang hijau, ini ada 5 ya, 2, 3, 4, 5. Kemudian coccygeus ini yang bicara tentang namanya tulang ekor. Di sini juga ada 4 bagian. Jadi kalau dijumlahkan dari atas sampai bawah ini jumlahnya 33. Dan luar biasanya waktu tadi dikatakan Yosua mengalahkan 31 raja-raja. Apa gambaran dari 31? 31 itu adalah gambaran dari segmen bagian yang ada di dalam sumsum tulang. Jadi memang karena perkembangan tulang ini lebih cepat daripada otak, maka otak atau medula spinalis itu tidak sampai di ujung. Medula spinalis itu hanya sampai sekitar di lumbal 1, lumbal 2. Selebihnya hanya berupa serabut saraf. Tetapi dia terdiri dari 31 bagian. Nah, luar biasanya dari apa yang kita dapat ini. Saya waktu melihat ini, wow Tuhan, luar biasanya Tuhan menggambarkan apa yang ada di tulang punggung kita, ada di peperangannya Musa dan Yosua. Waktu mereka masuk merebut tanah Kanaan, Tuhan menggambarkan kemenangan bangsa Israel lewat 2 yang dikerjakan oleh Musa dan 31 yang dikerjakan oleh Yosua di dalam gambaran dari tulang punggung ini. Inilah yang disebut gaya bahasa analogi, di mana kita dapat belajar melihat pola yang diketahui untuk menerangkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Jadi kalau kita mau melihat tadi segmen-segmen itu adalah bicara tentang saraf spinal, yaitu gambaran dari serangkaian saraf yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat manusia. Saraf-saraf ini berasal dari sumsum tulang belakang dan bertanggung jawab sebagai penghantar sinyal-sinyal sensorik atau membawa informasi dari tubuh ke otak, dan sinyal motorik membawa perintah dari otak ke tubuh, antara otak dan bagian-bagian tubuh. Yang ada di dalam vertebrae ini mempunyai 31 pasang saraf spinal, dan keseluruhan raja yang dikalahkan oleh bangsa Israel ada 33. Dan tadi kita sudah melihat ada 2 raja yang dikalahkan oleh Musa, jadi sisanya adalah 31. Dan ternyata sumsum tulang belakang kita mempunyai saraf spinal yang berjumlah 31, bukan 33. Waktu pertumbuhannya itu tulang belakang itu lebih cepat sehingga saraf spinal itu tidak sama jumlahnya dengan jumlah vertebrae. Jadi ada 31 saraf spinal. Dan kita kalau mau melihat itu terdiri dari 8 yang ada di leher, 12 yang ada di torakal, dan ada di lumbal, ada 5 sakral,
juga ada 5, dan juga ada 1 di tulang ekor. Memang sumsum tulang belakang ini tidak sampai ke bawah karena dia hanya sampai di lumbal 1 atau lumbal 2 ya, di tempat yang hijau ini, tetapi dia ke ujung ke bawahnya itu berupa serat saraf. Apa yang dimaksud dengan saraf spinal? Saraf spinal itu ada di dalam ya, di dalam medula spinalis. Di situ digambarkan serangkaian saraf yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat manusia. Dan saraf-saraf ini berasal dari sumsum tulang belakang dan bertanggung jawab sebagai penghantar sinyal sensorik. Jadi dia membawa informasi dari tubuh ke otak. Dia membawa berupa sensorik dan berupa sinyal motorik, membawa perintah dari otak ke tubuh. Jadi kalau kita melihat bagaimana tubuh kita berhubungan dengan otak dan otak berhubungan dengan tubuh kita lewat yang namanya saraf spinal yang ada di dalam vertebrae yang merupakan bagian dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Dan ini terdiri dari 31 pasang saraf yang menjalar keluar dari sumsum tulang belakang. Kemudian saya teringat dengan satu kejadian yang terjadi waktu zaman Musa, di mana waktu itu bangsa Israel mau dibebaskan dari perbudakan Mesir, di mana Tuhan menugaskan Musa untuk berhadapan dengan Firaun. Karena waktu itu kita tahu bagaimana Firaun mempertahankan bangsa Israel untuk tetap diperbudak, dan di situ Tuhan memberikan tugas kepada Musa. Kita mau melihat ada di Keluaran 4 ayat 1. Di situ terlihat ada keraguan dari Musa karena mengingat bagaimana orang dapat percaya bahwa dia yang diutus dari Tuhan. Maka kita mau melihat ada di Keluaran 4 ayat 1 dikatakan, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Jadi Musa di sini ada sedikit kurang confidence ya, karena dia takut orang bagaimana tahu dia itu diutus Tuhan. Maka jawab Tuhan di ayat 2, Tuhan berfirman, apa yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkan ke tanah maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Ingat kita membahas tentang ular, menggambarkan gambaran kemarin bagaimana Hawa digoda oleh ular. Hawa yang merupakan gambaran dari ruah dirayu atau digoda oleh Nefes yang digambarkan dengan ular. Dari situ kita bisa melihat ada korelasi dengan firman ini. Bicara tentang Nefes, Tuhan sering menggambarkan tentang ular. Dan kalau kita mau melihat gambaran dari vertebrae kita, ini juga gambaran tadi yang Tuhan bilang seperti tongkat dan waktu dilempar seperti ular. Jadi Tuhan sebenarnya berbicara tentang Nefes yang harus dikalahkan. Bicara tentang tugas yang diberikan kepada Adam. Apa yang Tuhan suruh kepada Musa? Kita mau baca di ayat 4. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya dan ditangkaplah ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Sangat tidak lazim sebenarnya bagaimana menjinakkan ular dengan memegang ekornya. Itu bisa berbahaya. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan menginstruksikan untuk Musa memegang ekornya. Dan melihat ini semua, saya kembali kepada tulang punggung ini. Kalau kita mau melihat, dikatakan bahwa keseluruhannya ada 33 yang namanya tulang vertebrae ini. Dan kita tadi lihat bahwa syaraf ada 31 dan berakhir di lumbal 2 ini. Jadi saya dapat pahami, mungkin ini sekali lagi pemikiran saya bisa saja tidak sepaham. Makanya
Kenapa medula spinalis itu tidak sampai 33? Karena di sini bukan bagian dari Yosua yang mengalahkan, tapi Musa. Kalau kita mau melihat di sini, tulang ekor juga adalah tulang yang cukup kuat ya. Tadi kalau kita mau melihat dua gambaran raja yang dikalahkan oleh Musa, yaitu Raja Amori atau Sihon itu digambarkan kuat. Kemudian juga Raja Og itu juga bicara tentang raksasa. Jadi dua-dua adalah kuat. Dan kalau saya mau melihat, sepertinya yang digambarkan kemenangan Musa itu adalah yang ada di tulang ekor dan yang ada di tulang atlas. Kenapa saya bisa bicara ini? Karena dua tulang ini adalah tulang yang sangat kuat. Kalau kita mau melihat, di sini adalah tulang yang nantinya menopang dari kepala kita, yang membuat kepala kita bisa berputar itu karena kita punya yang namanya tulang atlas ini. Dan atlas ini merupakan gambaran sesuatu yang sangat kuat. Jadi apa yang ada di Alkitab digambarkan juga di pola yang ada di tubuh kita. Kalau kita melihat ini seperti berurutan, tapi sebenarnya ini satu bagian. Nah, kita bisa melihat di gambar sumsum tulang atau medula spinalis itu dibungkus oleh tulang vertebrae yang bentuknya sangat luar biasa, sehingga dia sangat aman harusnya untuk dia ada di tempat itu. Dan apa yang kita dapat dari sini? Saya mendapatkan hikmat bahwa dari setiap peperangan yang kita lewati, saya percaya Tuhan mengcover kita dengan sangat kuat. Kita hanya perlu untuk melewati setiap peperangan kita. Seperti yang saya sudah gambarkan, saya katakan jangan jadi penonton, turun ke gelanggang pertandingan. Dan Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan gagah perkasa. Nah, untuk itu Dia tidak membiarkan kita, Dia tidak meninggalkan kita di setiap tempaan. Dan dari ayat firman Tuhan di Keluaran 4 ayat 1 ini, Tuhan mau menggambarkan apa? Tuhan mau menggambarkan bahwa Musa harus menang atas nefesnya. Dia harus berkuasa atas nefesnya. Dan kalau kita mau melihat perbudakan bangsa Israel di Mesir dan digambarkan Firaun, itu adalah gambaran dari raja-raja atau nefes atau hasrat kebinatangan yang harus kita menangkan. Dan sedikit saya kembali kepada tadi di Keluaran 4 ayat 1 yang menggambarkan bahwa di situ Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu berubah menjadi ular. Dan waktu menjadi ular, apa yang disuruh oleh Tuhan? Musa berkuasa untuk menaklukkannya. Jadi di situ sepertinya Tuhan mau menggambarkan, Musa, kamu harus punya keberanian sebab nefesmu itu harus ada di dalam genggamanmu, seperti yang dilakukan kepada Adam untuk dapat menguasai dan menaklukkan nefesnya. Musa harus menang dari nefesnya, karena dengan menang dengan nefesnya dia bisa berhadapan dengan yang namanya Firaun, yang menggambarkan juga tentang manusia akhir zaman yang penuh dengan nefes. Makanya Tuhan memberikan pengertian ini kepada Musa bahwa dia berkuasa atas nefesnya, dan dia juga untuk mengalahkan Firaun yang merupakan gambaran dari ketakutan. Dan untuk mengalahkan Firaun, Tuhan memberikan kepercayaan diri ini kepada Musa, sehingga Musa dapat berhadapan dengan real nefes yang ada, yaitu bicara tentang manusia yang penuh dengan hawa nafsu, itu bicara tentang Firaun. Dan kita melihat ada kemenangan Musa di situ, bukan karena kekuatan Musa, tetapi karena kekuatan Tuhan. Jadi dari sini kita mendapat pelajaran bahwa kita harus mengalahkan dulu nefes atau naluri kebinatangan kita, atau bicara tentang perbuatan daging yang ada di dalam kita, baru kita bisa diutus oleh Tuhan untuk dipakai sebagai alatnya. Makanya kalau kita mau melihat
salah satu dari gambaran 33 ini juga menggambarkan dari gambaran usia dari Yesus Kristus. Kita tahu Yesus Kristus usianya adalah 33 tahun. Dan kalau kita mau melihat, sepertinya terlihat seperti satu tulang. Tapi sebenarnya tidak. Karena ini terdiri dari satu ruas dari tulang yang lebih kecil dan disatukan dia menjadi. Jadi saya melihat bagaimana tadi Yosua menuliskan satu persatu dari kemenangan dia menghadapi raja-raja. Itu bicara sebenarnya tentang bagaimana dia menaklukkan nefesnya raja-raja yang ada di dalam kehidupannya. Dan kalau kita mau melihat, nama dari Yosua itu adalah bicara tentang Yesus. Jadi kalau kita mau melihat kemenangan dari Yosua ini juga sebenarnya menggambarkan dari kemenangan daripada Yesus Kristus. Dan bicara tentang gambaran dari kemenangan Yesus Kristus itu juga berbicara tentang kemenangan kita. Jadi kalau kita mau melihat 31 kemenangan dari Yosua itu diawali dengan kemenangan yang dibuat oleh Musa yang ada di awal dan akhir. Kita bisa baca di Wahyu 1 ayat 8, Tuhan mengatakan, "Aku adalah Alfa dan Omega," bicara yang awal dan yang akhir. Jadi di perjalanan kehidupan kita, saya yakini sekalipun mungkin kita mengalami peperangan terus demi peperangan, saya percaya bahwa kendalinya itu ada di tangan Tuhan kita. Dia adalah yang awal dan yang akhir, yang sudah menjanjikan kemenangan di awal dan di akhir. Jadi sebenarnya kita hanya tinggal menjalani peperangan yang sebenarnya sudah kita menangkan. Jadi Tuhan sudah menetapkan untuk bangsa Israel dapat menduduki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan dengan mengalahkan raja-rajanya. Dan kalau kita mau melihat di sini, kemenangannya bukan karena kekuatan dari Yosua dan juga Musa, tetapi karena Tuhan yang sudah merancangkannya untuk mereka mengalami kemenangan. Jadi dari sini saya percaya bahwa apa yang dialami oleh bangsa Israel lewat Musa dan Yosua, di mana mereka menduduki tanah Kanaan dengan menduduki raja-raja yang ada di tanah Kanaan, bicara yang berasal dari dunia, itu juga yang dilakukan oleh Yesus, di mana kemenangan yang sudah dilakukan oleh Allah Bapa membawa Yesus ke dunia ini untuk menggambarkan perjalanan kemenangan yang dilalui oleh Yesus Kristus. Dan sudah pasti kemenangan itu diawali oleh Bapa dan diakhiri oleh Allah Bapa. Dan kita melihat proses penyaliban Tuhan Yesus, kita dapat menjawab kenapa bagian punggung dari Tuhan Yesus yang harus dicabik-cabik. Ini bicara tentang di mana nefes itu ada, di mana harus ada peperangan, di mana nefes itu ada, bicara tentang kedagingan. Karena kalau kita tahu nefes ini bicara tentang tindakan, dan dosa itu berhubungan dengan yang namanya tindakan. Nah, dari sini saya mulai memahami kenapa Tuhan Yesus harus dicabik-cabik punggungnya, karena di bagian inilah Dia melakukan tugasnya untuk menebus kita semua. Karena di bagian inilah kita harus mengalami kemenangan. Makanya Tuhan Yesus memberi kemenangan di area ini. Dan saya yakin sepertinya ada yang banyak pendapat tentang berapa kali cambukan yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Dan dalam tradisi bangsa Israel biasanya itu tidak sampai 40 cambukan. Ada yang berkata ini 39 dengan argumennya 37. Kalau saya di sini cenderung kemungkinan cambukannya 33. Karena melihat dari apa yang tadi kita sudah bahas
Jadi dari apa yang kita pelajari ini, saya meyakini bahwa ada 33 cambukan yang ada di tubuh Yesus. Jadi bicara peperangan yang dimenangkan oleh Yosua itu juga menggambarkan apa yang dilakukan Yesus di muka bumi. Itu juga yang Tuhan Yesus mau supaya kita melakukannya. Kita harus melawan raja-raja hawa nafsu yang ada di dalam kita. Bicara apa? Perbuatan kedagingan. Kadang-kadang kita bilang Tuhan Yesus yang sudah melakukannya di kayu salib. Ya, dia sudah menebus kita, pasti menang. Dan tadi sudah dijanjikan di awal dan di akhir sudah diberi kemenangan. Tetapi perjalanan di tengahnya tetap harus kita lewati untuk kita dapat menduduki tanah Kanaan kita. Bicara tanah Kanaan, kalau kita mau melihat tulang punggung kita, maka sesudah tulang punggung ini bicara tentang otak. Untuk lebih lagi kita datang, kemarin kita udah belajar tentang insula yang adalah tempat di mana cinta itu ada. Kita harus menang atas yang namanya nefes kita. Harus kita lewati. Kita tidak bisa jadi penonton. Kita harus lewati setiap peperangan yang diizinkan Tuhan untuk kita lewati. Dan saya percaya kita semua akan mengalami kemenangan. Karena kalau kita mau melihat, tulang punggung itu adalah tulang yang sangat kokoh dan firm ya. Dia kuat sekali sehingga tidak mudah untuk medula spinalis atau sumsum tulang ini akan terganggu di dalamnya. Ya, kita juga tahu kadang-kadang kita ngelewati sesuatu, aduh Tuhan rasanya nggak kuat. Ingat bahwa kita punya perisai yang kuat. Kita tidak mungkin apa-apa karena apa? Janji kemenangan Tuhan bilang dia Alfa dan Omega. Jadi yang kita lakukan, kita hadapi musuh-musuh kita, khususnya bicara tentang kedagingan kita, bicara tentang hawa nafsu yang ada di dalam kita. Kita harus terus mengikis nefes kita, dan itu akan membawa kita untuk lebih lagi masuk ke dalam yang namanya kekudusan. Jadi setiap gambaran dari tulang punggung itu, saya mau katakan one bone, one battle, one victory. Jadi 33 itu kita harus lewati. Setiap tulangnya itu kita harus mengalami kemenangan. Dan kemenangan itu bukan karena kita, karena Yesus. Kalau kita mau melihat ceritanya, Yosua ini hanya turun aja perang. Yang ngejatuhin batu-batu dari langit itu Tuhan. Yang ngerobohin tembok Yeriko itu Tuhan. Yang Tuhan mau kita cuma ikut serta di dalamnya. Makanya peperangan apapun atau masalah apapun yang sedang kita hadapi, jangan kecil hati. Kita hanya melewati saja karena Tuhan sudah memberi kemenangan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap dapat menjadi berkat buat kita semua. Dan apabila Anda merasa diberkati, bisa sharekan video ini kepada kerabat Anda, keluarga Anda, teman-teman Anda, untuk semakin banyak yang mengalami pembaharuan pola pikir. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, baik secara mental maupun fisik. Sampai ketemu di seri selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.